perampasan aset. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Apakah pemerintah akan mendorong lagi? Masa saya ulang terus. Kan enggak lah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di depan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset, kan sampai sekarang DPR belum menerima usulan dari pemerintah. Pasal per pasalnya kita belum menerima. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani Pak? Sama toh? Ayo. Sejak tahun 2015, RUU perampasan aset belum juga dibahas di DPR. Ada beberapa bagian yang menarik dari draft RUU perampasan aset. Di pasal 2 disebutkan, RUU perampasan aset tak hanya merampas aset hasil korupsi, tapi semua aset terkait tindak pidana dengan nilai lebih besar dari 100 juta rupiah. Aset yang disita berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Aset yang dapat dirampas berdasarkan RUU perampasan aset diantaranya aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Selain itu, aset dari tindak pidana yang telah dihibahkan, ada pula aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta aset korporasi yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai 62,9 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2% atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. RUU perampasan aset penting segera dibahas. Tak hanya sebagai regulasi untuk merampas aset koruptor, tapi juga tindak pidana ekonomi lain, seperti pengusutan harta tak wajar. Adapun undang-undang tindak pidana pencucian uang terbatas karena mensyaratkan sejumlah tindak pidana asal.